Coba Mas Guntari. Izin Kamu persamaan diferensial apa? izin menjawab, Bu. Menurut saya persamaan itu kan kalimat terbuka yang memuat beberapa variabel dan dihubungkan oleh tanda hubung sama dengan. Dan diferensial tadi sudah dijelaskan perubahan suatu keadaan. Kalau saya menyebutnya seperti itu. Jadi persamaan diferensial itu adalah kalimat kalimat terbuka yang memuat beberapa variabel dan melibatkan suatu fungsi yang akan dicari dengan turunannya. Kalau kalau variabel independennya yang tidak diketahui itu hanyalah satu, disebut persamaan diferensial biasa, sedangkan kalau dua atau lebih itu disebut dengan parsial. Begitu, Bu. Oke, baik. Bagus ya untuk apa? Penyebutan definisinya. Ini sambil dicatat ya. Sambil dicatat. Kadang Ibu nggak buat catatan. Jadi dengan nanya-nanya gini aja ya. Jadi harus pandai-pandai kamu buat catatannya. Nah, tadi disampaikan bahwa dia kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu yang seperti apa ya? Coba kembali ke Mas Guntari dulu. Kalimat terbuka itu yang seperti apa, Mas? Ini saya masih ngaitkan dengan materi kuliah sebelumnya ya. Coba kalimat terbuka itu yang gimana? Kalimat terbuka itu adalah kalimat eh, yang masih mempunyai variabel yang tidak diketahui nilainya, variabel independen atau variabel dependen, atau disebut juga dengan variabel bebas atau variabel terikat. Begitu, Bu. Oke, masih belum tepat kalau kalimat terbuka. Kalau pengertian persamaan diferensialnya sudah benar, tapi kalimat terbukanya masih belum begitu pas ya. Coba nanti dicari tahu lagi Di kalimat terbuka itu apa. Oke, lanjut dulu. Nah, tadi disebutkan juga ada peubah atau variabel. Selanjutnya kita bisa nyebutnya peubah atau juga bisa kita sebut sebagai variabel. Nggak usah bingung untuk istilah tersebut. Nah, ada katanya variabel bebas, ada variabel terikat, kan gitu ya. Nah, variabel bebas itu seperti apa ya, Mbak Julia Sandra? Apa yang dimaksud dengan variabel bebas? Apa itu variabel terikat? Kamu boleh kasih contoh juga. Masih di mute, nah. Silakan Mbak Julia Sandra, ada ya? Menurut kamu deh yang kamu ketahui, Bu, kalau ini saya bisanya pakai fungsi nih Bu, ini X sama dengan atau Y sama dengan apa? Oh, ini variabel bebas adalah yang ini. Kalau variabel terikat tuh yang kayak gini Bu. Silakan. Atau ada yang mau bantu nih selain Mbak Julia? Ada Kak yang mau bantu? Silakan raise hand. Saya izin menjawab Ya, itu. silakan Mbak Intan. Kalau setahu saya, yang saya pelajari variabel bebas itu variabel yang dapat diubah-ubah nilainya. Kemudian untuk variabel terikat, variabel yang bergantung pada variabel bebas. Bergantung ya. Nah, kalau gini Mbak, misalkan fungsinya f dalam kurung x sama dengan 2x. F dalam kurung x sama dengan 2x. Nah, di situ x bersifat sebagai apa? Variabel bebas, Ibu. Kalau variabel terikatnya di situ apa? F dalam kurung x. Nah, F dalam kurung x. Jadi kadang-kala kita menyebutnya, kalau tidak ada penyebutan lain, fx-nya itu kita sebut sebagai y kalau tidak ada penyebutan lain. Berbeda kalau ada penyebutan lain. Nah, kadang-kala juga peubah tersebut ada lebih dari satu. Misalkan f dalam kurung x, y sama dengan x tambah y. Nah, di situ berarti peubah bebasnya apa? Apakah y di situ masuk peubah terikat atau peubah bebas? Coba Mbak Jasita Humairah.
Iya Bu, mohon maaf Bu. Nggak kedengeran tadi ya. Saya tulis Nggih ya. Bu. Bentar. Misalkan seperti ini. F, X sama dengan X tambah Y. Ya. Nah, kalau di sini Y-nya itu bersifat sebagai peubah apa Mbak Jessica? Sebagai peubah bebas atau terikat? Kalau tadi yang pertama ya, yang pertama tadi ada apa yang kita ulangi, fx sama dengan tadi apa yang 2x. ya, kuadrat ya. Nah di sini x-nya adalah sebagai berubah bebas. Bebas. Ini adalah terikat. Saya bilang ada kalanya orang menuliskan sebagai y sama dengan x kuadrat, di mana y adalah fungsi dari x. Jadi berarti di sini posisi ini y-nya adalah peubah terikat. Nah sekarang saya ubah lagi, ada sebuah persamaan seperti ini. Fx, y sama dengan x tambah y. Nah di sini y-nya bersifat sebagai apa? Ubah bebas atau terikat? Mbak Jessica. Y-nya menurut saya ya Bu. Kak. Di sini bebas atau terikat y-nya? Bebas. Iya, bebas ya. Jadi dia sebagai, kalau seperti ini nulisnya, maka dia bebas. Bukan lagi sebagai y nulisnya, kadangkala berubah yang lainnya. Jadi variabel ini bisa jadi disebut z kan atau apa. Ya macam-macam lah penyebutan itu, tapi jelas dia adalah fungsi dari x, y, x tambah y. Kadangkala begitu. Baik, saya lanjutkan kembali. Bisa terlihat tulisannya terlalu kecil? Sudah Bu, jelas. Ini gitu ya. Nah, di sini hari ini kita akan masuk klasifikasi persamaan diferensial. Nah, kalau kita mau klasifikasi tentunya kita harus tahu dulu apa itu diferensial, apa itu persamaan diferensial. Nah, tadi Anda sudah menyebutkan dengan baik seperti apa diferensial. Diferensial kita bicara tentang perubahan, di mana di situ ada delta y per delta x, tapi tidak harus dalam bentuk itu. Dan ditulisnya, kalau definisi aslinya dia menggunakan limit fx tambah h dikurangi fx per h ya, itu limit hanya menuju ke. Baik, di sini ada persamaan diferensial, definisinya tadi sudah disampaikan juga sama temanmu Mas Bundari. Nah, ini suatu persamaan yang meliputi turunan fungsi dari satu atau lebih variabel terikat. Jadi boleh lebih dari satu ya. Nah, boleh lebih dari satu terhadap satu atau lebih peubah bebas. Ini kita sebut sebagai persamaan diferensial. Nah, selanjutnya, jika turunan fungsi ini hanya bergantung pada satu variabel bebas saja, maka dia disebut sebagai persamaan diferensial biasa, dan jika lebih dari satu kita sebut sebagai persamaan diferensial parsial. Nanti kita lihat beda dengan contoh. Nah, di sini kita akan melihat contoh untuk mengelompokkan PDD dan PDP. Tapi sebelum masuk ke sana, ini saya kecilkan.
kita mengenal dulu cara penulisan persamaan diferensial. Tentunya Anda sudah mengenal juga penulisan persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial yang biasa kita ketahui, kadangkala kita menulisnya sebagai aksen, ya. Jadi y aksen sama dengan 2x. Jadi penulisannya seperti ini. Kadangkala kita menulisnya sebagai dy per dx, ya, sama dengan 2x. Nah, sekarang kalau penulisannya dy per dx, ini berbeda makna dengan yang di atas. Pengertian di sini ini adalah untuk parsial. Ini berarti bahwa selain x biasanya ada lagi peubah yang lain. Ini kebetulan dia berdiri sendiri. Tapi bisa jadi di sini ada penambahan yang lainnya. Misalnya di sini ada penambahan t atau apa. Ya. Jadi kemungkinannya ini. Jadi kalau kita nulisnya pakai tanda seperti ini atau do, ini kita membacanya sebagai parsial. Ada juga kalau kita penulisannya khusus, ya, penulisannya khusus untuk derivatif terhadap t atau terhadap waktu. Itu kadang kita menuliskannya notasinya begini. Ini berarti nah, untuk penulisan yang lain, jadi sekarang saya ingin tahu, ini saya stop share. Kalian bisa bantu, tanpa saya stop share kayaknya bisa tuh. Kalian bisa menulis nggak di halaman ini? Bisa bantu nulis? Nah, bisa. Kalau bisa nggak jadi saya stop share. Nah, sekarang saya ingin coba Anda tuliskan sebuah kalimat ini. Turunan ketiga y terhadap x sama dengan 2x. Siapa yang bisa bantu? Kalau bisa langsung nulis di sini. Langsung nulis di sini. Kalau enggak, mungkin di kertas terus tunjukkan. Maaf Bu, tadi tidak terdengar. Yang mana yang nggak terdengar, Mbak? Yang ditulis. Yang ditulis adalah turunan ketiga y terhadap x sama dengan 2x. Saya tidak tanya hasilnya ya, saya tanya cara nulisnya. Ada yang bisa bantu nulis di situ? Coba dicek apakah saya sudah memperkenankan partisipan penulis. Izin menjawab, Bu. Coba Mas, tulis saja di sini. Bagus, terima kasih Mas Kuntari.
Berikutnya silahkan Anda tuliskan. Turunan kedua Y terhadap X pangkat 3 sama dengan 2X. Turunan kedua Y terhadap X pangkat 3 sama dengan 2X. Siapa yang mau bantu nulis silakan. Baca boleh nih. Turunan kedua Y terhadap X pangkat 3 sama dengan 2X. Monggo silakan. Nggak usah raise hand, langsung tulis aja di papan. Siapa yang mau bantu? Mudah kok. Turunan kedua Y terhadap X. Nah, turunan kedua gimana nulisnya? Turunan kedua Y terhadap X pangkat 3 sama dengan 2X. Karena matematik itu lebih enak dilihat simbolnya daripada cuma didengar. Kalau didengar, nah itu. Ini saya memang mengasah kemampuan audio kamu. Padahal kalau dituliskan kamu tahu sih. Ya sekarang bagaimana caranya? Coba Mbak Saidatul Mufidah bantu saya. Itu sudah Fioren. Gitu Bu, bagaimana Bu? Itu siapa yang nulis, Mbak Fioren? Iya Bu. Menurut kamu bacanya apa itu, Nak? Masih di Turunan kedua dari X pangkat 3 sama dengan 2X. Tadi saya bilangnya nggak begitu kan? Nah, saya bilangnya apa? Turunan kedua Y terhadap X itu ada jeda ya. Pangkat 3 sama dengan 2X. Perhatikan intonasinya. Turunan kedua Y terhadap X jeda ya. Pangkat 3 sama dengan 2X. Berarti yang pangkat 3-nya siapa? Y. Y-nya yang pangkat 3. I. Nah, Seluruhnya. yang turunannya yang pangkat 3. Jadi si turunannya yang pangkat 3. Coba siapa yang mau nulis? Oh. Coba. Nah, ini seru ini kan. Ternyata nggak mudah, kuping sama tangan itu nggak sinkron ya. Coba siapa yang mau nulis?
nggak terbiasa baca, Bu. Nah, makanya. Atau coba saya nulis ya. Ini kamu Bisa membaca. Ibu, saya mau coba. Oh ya ya, silakan, silakan. Ini yang nulis siapa? Mbak siapa? Salia Ibu. Mbak Sela. Nah, menurut kamu itu turunan keberapa, Nak? Oh, turunan kedua, tapi karena dipangkatkan 3 jadi saya kalikan 3. Jadi turunannya jadi lain lagi ternyata. Oke, menarik ya Bu Tari. Bu Tari langsung buat penelitian. Iya itu. Kepikiran saya, Bu. Yang lain nih, yang lain. Ayo siapa yang mau memperbaiki? Ibu, saya ingin mencoba. Bu, saya ingin mencoba, Bu. Oke, Mbak Vina. Yang X-nya pangkat berapa? 6. Iya, X-nya pangkat 6. Oke, ada lagi ternyata pendapat yang beda di atas. Jadi itu turunan keberapa itu jadinya, Mbak? Turunan kedua Y terhadap X pangkat 3 sama dengan 2. Oke, jadi itu turunan kedua itu. Iya. Atau gini lagi. Nah, coba saya nulis gini ya. Ini menurut kalian bacanya piye ya? Nah, misalkan ini ya, saya tambahin tanda premnya. Terus iki bacanya apa? Turunan pertama pangkat 2. Nah, ini kan premnya jadi 2, jadi turunan kedua kan. Bacanya apa coba? Turunan ke berapa? Second derivatif kan ini. Turunan kedua Y terhadap X pangkat 2. Berarti kalau pangkat 3 di mana pangkatnya? Pangkatnya ini pangkat 2 yang dalam ini gimana? Tadi kalau turunan pertama kan ini ya. Ini nulisnya kalau turunan kedua dituliskan di sini ada 2, ini ada 2. Jadi jangan di sini 2, di sini 3, atau di sini 2, di sini bilangan yang lain, itu bukan menunjukkan derivatif apapun. Nah, atau bisa derivatif apapun, tetapi X-nya akhirnya di sini akan berubah juga karena peubah bebasnya menjadi berubah. Ya, jadi bukan X lagi. Misalnya kamu tulis di sini 4, berarti peubah bebasnya bukan lagi X, tapi X pangkat 2. Ya, ada perubahan di sana. Nah, jadi kalau ini mau dijadikan pangkat 3, tinggal pakai kurung, Mbak. Nah, ini kan. Tapi jangan pula ini kamu kalikan. Apa
apakah ini menjadi turunan ke-6 akhirnya? Enggak juga. Apakah ini menjadi turunan ke-6 akhirnya? Enggak ya. Bukan berarti ini menjadi D pangkat 6Y per DX pangkat 6. Kalau itu berarti menjadi turunan ke-6. Tidak, tetapi turunan yang kedua tadi itu kita pangkat 3. Ini kebetulan karena dia 0 ya, karena dia 0, tapi kalau ini saya bikin pangkat 4 misalnya, ini kan ada second derivatifnya. Tapi kalau tadi masih 2x aja kan 0, nah bisa tanpa. Kalau ini tanpa, second derivatifnya apa? Kita lihat, kalau second derivatifnya berarti berapa? 16x kuadrat ya? Benar ya? Enggak, 2 kali 8 kali 3, 24. Pangkat 3. Beda kalau dia berdiri bisa paham. Jadi nanti saya kasih soal berikutnya adalah saya bacakan, tidak saya tulis ya. Oke, sekarang kita masih lanjut untuk mengelompokkan persamaan diferensial terkait yang penulisan di bawah ini. Ada lagi cara penulisan diferensial. Ini tadi udah bagus cara menuliskan diferensial yang turunan ke yang lebih dari 2. Itu kita menggunakan notasi yang begini ya. Jadi bisa juga kita menggunakan dalam kurung. Jadi misalnya turunan ketiga itu biasanya kadang kita nulisnya pakai kurung. Sedangkan ketika pada saat mata kuliah numerik, kalau pada mata kuliah numerik atau mata kuliah riset operasi itu beda lagi penulisan ini. Bisa saja makna penulisan pangkat yang ada pangkat pakai kurung begini. Kalau di numerik atau riset operasi ini bermakna iterasi. Tetapi sekarang kita belajarnya bersama diferensial ini bermakna turunan ke. Jadi bukan pangkat ya. Sekali lagi ini bukan pangkat, tapi turunan ke. Ada lagi yang menuliskannya dengan Romawi. Tetapi itu saya lihat jarang sekali dipakai. Makanya kita kenapa sih turunan pertama gunakan tanda ini? Nah, turunan kedua kita gunakan tanda ini, turunan ketiga gunakan tanda ini, dan turunan keempat gunakan tanda ini. Ini gunakan tanda Romawi sebetulnya, tetapi jarang sekali dipakai karena menjadi tidak efektif dan tidak efisien untuk turunan tersebut menjadi turunan yang sangat tinggi, apalagi turunan ke 100 atau turunan ke n, itu susah menuliskannya. Jadi sehingga ini tidak begitu digunakan. Pembacaan nama. Jadi kalau ini biasanya membacanya sebagai aksen. Jadi kita bacanya sebagai sebentar. Ini kita bacanya sebagai aksen, jadi D aksen, D double aksen, D triple aksen, seperti itu. Sedangkan kata yang lain yang digunakan biasanya tiap negara punya istilah masing-masing ya. Kalau Amerika Serikat membaca ini sebagai prime. Jadi ini dibaca Y prime, Y double prime, Y triple prime. Jadi kita membaca ini sebagai prime. Jadi jangan kaget nanti kok apa itu prime. Nah, prime itu juga istilah untuk penyebutan aksen. Ya, kalau kita kan nyebutnya aksen, mereka malah nggak kenal itu aksen itu apaan. Jadi aksen itu bagi mereka itu adalah dialek. Lain lagi ya. Jadi kalau negara itu punya penyebutan. Saya awalnya dulu waktu menjelaskan tentang diferensial di Australia. Yang dari Amerika itu nggak ngerti aksen apa, aksen begitu saya tuliskan, oh mereka baru paham, oh yes that's prime. Oke. Jadi ada istilah-istilah yang ternyata tidak mendunia juga rupanya. Jadi kalau Eropa justru menggunakan aksen, Eropa masih pakai aksen, Amerika lain sendiri. Oh dari mana mereka dari biarlah ya. Nah terus kemudian cara penulisannya lagi yang lainnya bisa kita menggunakan indeks. Jadi seperti ini, ada UX. Nah, UX ini berarti
sama saja dengan turunan U terhadap X. Kalau dia tidak disebutkan secara berbeda dan kita tidak tahu bahwa ini peubah bebasnya ada berapa, maka penulisannya dapat dituliskan sebagai DU per DX. Tetapi pada umumnya U ini adalah notasi yang memiliki peubah yang lebih dari satu. Ya, jadi kalau kita nuliskan ada U, X, Y, nah ini nulisnya nggak pakai D sudah, tapi pakai do U, do X. Nah, ini saya nulisnya masih salah. Coba Anda memperbaikinya harus ada tanda apa ya? Ini saya nulisnya salah ini. Terlalu kecil ya tulisan saya. Tak clear aja ya. Saya nulis besar di sini. U, X, Y. Perhatikan saya menulisnya salah. Salah dikasih tahu ya. Nah, ini saya nulisnya salah. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Apa yang seharusnya muncul? Ada yang tahu? Ini turunan keberapa? Kalau ada dua gini. Turunan? Parsial. Parsial. Ya, turunan kedua. Ya, di sini berarti harus ada kan. Ya. Nah, jadi hati-hati dalam menulis. Jadi perhatikan juga. Ini aja saya tulisnya tadi salah. Terus apa lagi ya, penulisan yang lain kayaknya sudah tidak ada. Apalagi Bu Tari, kok lali aku. Mungkin ada lagi nggak, Bu? Kayaknya udah ya, Bu. Tuh, udah ya. Nah, udah ya. Kalau PDB cukup ya, PDP yang mungkin agak banyak ya. Oke, kalau untuk PDB kelihatannya cukup. Untuk notasinya, notasi yang lainnya nanti kita kenalkan lagi pada mata kuliah berikutnya. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana kita mengelompokkan mana PDB, mana PDP. Kalau gitu ini saya clear chat dulu. Kok clear chat lawe lah. Maaf Bu, aku clear apa? Clear screen. Clear. WA nih grup aran-aran. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh, satu ya. Nampak nggak contohnya? Saya bikin agak gede. Nampak. Lihat Ibu. Sudah terlihat. Di sini ada soal 1 sampai 6. Kamu ingin saya bahas soal nomor berapa? Yang lainnya tugasmu. Satu aja. Coba soal nomor berapa yang mau saya bahas? Kak Tina, saya ingin bahas soal nomor berapa? Gak ada. Kalau gitu saya pilih nomor 1 aja yang mudah. Habis disuruh milih nggak gelem ya wes aku milih dewi. Soal nomor 1 balik aku. Salah ya. Nomor 4, Bu. Nomor 4, Bu. Ya wes nomor 4. Oke, kita lihat sekarang nomor 4. Dari persamaan ini, lihat di sini gunakan tanda sama dengan, benar tadi Mas Guntari pakai tanda sama dengan ya. Di sini kita lihat peubah terikatnya adalah Y ya, di atas. Lihat yang di atas Y semuanya. Berarti ini terikat, oh sama semuanya ya. Terus kita lihat yang di bawah, yang bebasnya ada berapa banyak ini. Ini X, ini X, ini X. Oh berarti peubah bebasnya hanya 1. Ya kan, tidak ada lagi yang lain, huruf yang lain nggak ada. Berarti ini adalah PDB. Udah nggak? Udah ya. Oke, sekarang tugas kalian berikutnya. Untuk soal nomor 1. Pak, Mas, Pak. Parsial, Bu. Parsial. 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 Ada 2. Peubah bebasnya berapa? Iya, ada 2.
Dua. X dan T. Apa saja? X dan T. X dan T. Oke, bagus. Nah, lanjut. Soal nomor 2. Biasa. Biasa. PDB. Oke, pinter. Parsial. Nomor 3. Parsial. PDB parsial. Parsial. Nomor 5. Biasa. Parsial. Biasa. Nomor 6. Biasa. Biasa. Udah pinter ya. Nah, udah bisa bedakan mana yang biasa, mana yang luar biasa. Oke, selanjutnya lagi tadi kita sudah mengklasifikasikan untuk PDB dan PDP. Ya. Sekarang kita masuk ke definisi order. Order suatu PDB yang jadinya kecilkan sedikit lagi. Nah, itu nggak tampak semuanya. Nah, order dari suatu PDB adalah order tertinggi dari turunan dalam persamaan. Jadi maksudnya itu adalah yang tertinggi, turunan tertinggi dari persamaan tersebut. Nah, misalkan nomor 3 ini. Nah, ini kan 2 ya, turunan tertingginya berapa? Turunan tertingginya adalah 2. Ya. Jadi dalam persamaan ini turunan tertingginya 2, berarti ini adalah order 2. Nah, sedangkan yang ini order 3. Order 3. 2. Order 3. Yang ini order berapa nomor 5? 2. 2-nya. 2. Kok bisa 2? Order 1. turunan Oh, tertinggi. 5. 1, Bu. 1 ya, turunan tertingginya 1 nih, 1 ya. 2. Kalau yang nomor 6 5. 2. ya 2 ya. Nah, itu disebut sebagai order. Udah tahu ya, jadi turunan tertinggi yang ada dalam persamaan tersebut. Nah, sekarang ada satu lagi istilah namanya degree. Degree itu adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Saya ulangi. Degree adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Ya. Nah, sekarang kita masuk kemari. Nomor 2. Di sini ordernya adalah order 2. Ya. Pangkat tertinggi, jadi pangkat dari si order 2 ini berapa? 1. Berarti order 2 degree 1. Paham? Order 2 degree 1. Sedangkan nomor 4 tadi kita nyatakan dia sebagai order 3. Jadi fokusnya di sini aja ya, yang ordernya. Pangkatnya berapa? 1. Jadi disebut order 3 degree 1. Sekarang kalau ada soal misalkan saya pakai kurung di sini saya bagiin 4. Oke, berarti order Degree 4. Order 3 Degree 4. ya, bagus. Nah, sekarang kalau misalkan di sini, nah, ini berarti order berapa? Order Degree berapa? 2 degree 1. Order 2 1. Jangan tertipu dengan yang lain ya. Jangan tertipu sama yang lain. Jadi kamu fokusnya pada pangkat order tertinggi ini. Jadi turunan tertinggi. Lihat turunan tertinggi, pangkat tertingginya berapa. Oke, kalau kita sudah paham apa yang dimaksud dengan order dan degree. Saya lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke linearitas dan homogenitas. Linear dulu. PDB order n dikatakan linear jika dia dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Lihat ya, koefisien tidak diisyaratkan linear. Coba lihat. Jadi kalau A0x, A1x di mana x adalah peubah
bebas, dan A, N, X tidak diisyaratkan linear. Yang harus linear di sini adalah si peubah terikat. Lihat ya, ini turunan ke N kurang 1 sampai dengan Y saja, tidak ada turunannya. Sama dengan Fx. Jika Fx sama dengan 0, maka dia dinyatakan sebagai PDB yang homogen. Ya, jadi ini ada kalimat berikutnya. Selanjutnya, bila tidak dapat dinyatakan dengan bentuk di atas, dikatakan tidak linear. Ya. Bila koefisien A0 sampai dengan AN konstan, dikatakan mempunyai koefisien konstan, tetapi fungsi ini juga bisa menjadi sebuah peubah. Jadi koefisiennya adalah sebuah variabel. Nah, tadi ini saya sebutkan ya. Bila Fx sama dengan 0, maka PDB tersebut dikatakan homogen. Bila tidak, disebut non homogen. Paham ya definisinya? Saya kembali ke soal di atas. Tadi tugas saya nomor 4 ya. Oke, saya bahas nomor 4. Perhatikan di sini. Kita bahas linearitas dulu. Linearitas. Di sini bentuknya Y di sini. Ini berarti turunan kedua. Turunan keduanya pangkat 3. Nah, pangkat 3 berarti bentuk polinom. Karena yang berpangkat adalah si peubah bebasnya. Si peubah terikatnya. Karena di sini bentuk pangkat, maka di sini disebut non linear. Non linear. Untuk homogen nanti menyusul, saya bahas linearitas dulu ya. Nah, sekarang kalau untuk soal nomor 2, menurut Anda linear atau non linear? Non linear. Karena apa? Ada pangkatnya. Karena ada pangkatnya. Oke. Soal nomor 3? Linear. Linear. Linear ya. Linear. Nomor 5? Linear. Non linear. Nomor 6? Non linear. Non-linear. Kalau gitu saya tambah soal baru. Soal barunya nomor 7 ya. Nomor 7. Misalkan ada x kuadrat, ya, x kuadrat, y kuadrat dikali x kuadrat ditambah dikirain dia bagian dari perpisahan. Kemudian x dulu per dx. Untuk soal nomor 7 masuk kategori apa? Linear atau non linear? Atau dilihat dulu aja ya. Saya lihat lagi ya, ada beberapa soal. Oke, nomor 7 bagaimana? Kita kembali ke ini ya, apa namanya, ke definisi. Nah, saya kembali ke definisi. Jika dia berbentuk seperti ini, dia disebut linear. Nah, menurut kamu, apakah bentuk nomor 7 itu linear atau enggak? Memenuhi kondisi apa? Memenuhi. Memenuhi. Jadi
Linear atau non-linear? Sepakat ini linear? Sepakat. Iya Bu, linear. Ini linear ya? Oh, ya linearnya sudah di jadi nggak bisa dibahas. Ini linear ya. Walaupun di sini x kuadrat, nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa ya? Tidak masalah. Enggak ya, enggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa sudah. Oke lah kalau begitu. Nomor 8. Non-linear. 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 Nomor 9. Linear. 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 Nomor 10. Linear. Linear. Nomor 10. Non-linear. Jawabannya kalau kalau nggak linear ya non linear cuma Non Bu. non ya. Kenapa non? Karena itu bukan F. Ubah terikat. Ubah terikatnya dalam bentuk non linear. Terikat. Nah, jadi kamu fokusnya pada berubah terikat. Berubah terikatnya dalam bentuk apa? Linear atau non linear? Kalau bentuknya linear berarti dia disebut linear. Jadi berubah fokus pada berubah terikat. Oke, nah sekarang kita masuk ke homogenitas. Untuk homogenitas itu katanya jika fx-nya sama dengan 0. Jadi saya kasih tambah 11 saja deh di sini. Alah sudah warna merah harus ganti. Untuk nomor 11 ini kita sebut sebagai non homogen ya, karena sebelah kanannya tidak sama dengan 0 ya, ini non homogen. Nah, seandainya pun ini diubah menjadi, apakah ini masih kita sebut non homogen? Kalau gini kan sebelah kanannya udah 0 ya. Homogen. Jadi homogen ini. Non-Bu. Non-homogen. Tetap non homogen. Jadi bukan berarti pengertian yang sama dengan 0 itu seperti ini, enggak. Perhatikan ini. Ada konstanta yang berdiri sendiri. Ya. Oke, sekarang saya tambahin lagi soal berikutnya untuk soal nomor 12 deh. Soalnya masih sama, aksen tambah 3y sama dengan x. Ini non homogen atau homogen? Homogen. 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 Kenapa Homogen. non homogen? Iya, ini adalah non homogen. Karena masih ada x di sini, x itu adalah berubah bebas. Berubah bebas yang berdiri sendiri. Ya. Nah, sekarang kalau soal nomor 13. Aku nulisnya di mana ya? Di sini aja deh ya. Soalnya sama aja, di aksen tambah 3y sama dengan xy. Nah, nomor 13 ini homogen atau non homogen? Homogen. Homogen. Non. Homogen. Ya, kenapa? Karena ada berubah terikat kemarin. Lihat ya. Jadi yang nggak boleh berubah bebas sendirian atau konstanta yang sendirian. Itu kita sebut sebagai non homogen. Paham? Sekarang kita lanjut ke soal-soal yang tadi. Untuk soal nomor 2, ini masuk homogen atau non homogen? Homogen. 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 Kok homogen? Non-homogen. Non homogen, Bu. Homogen atau non homogen? Non. Karena Kenapa, Mas Utari, kok yang homogen? itu variabel Bu, variabel bebas yang berdiri sendiri.
disebut fx ya. Di sini fx-nya tidak sama dengan fx-nya sama dengan fx. Jadi dia masih ada fx-nya. Makanya dia non homogen. Paham? Soal nomor 3. Homogen atau non Homogen. 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 Oke nih. Nggak ada fx di sini. Atau fs sorry. fs, t nggak ada. Nggak ada ya. Ditambah dengan ini dia homogen. Berikutnya nomor 4. Non homogen. Non-homogen. Apa kan? Nomor 5. Non. Non homogen. Non. Non. Nomor 6. Homogen. 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 Homo bu. Homogen. Bisa dipahami? Silakan kalau mau di screenshot. Oh iya, mesti lupa kalian merekam. Mohon maaf ya. Nggak merekam. Sudah selesai. Udah mau selesai baru ingat. Saya stop share bisa? Tadi udah di screenshot ya. Baik, untuk berikutnya adalah saya minta Anda masing-masing Anda membuat 5 buah persamaan diferensial. Kita dikerjakan dulu. Kemudian silahkan klasifikasikan. Dia masuk PDB atau PDP. Kemudian dia apalagi tadi ordernya berapa, degree berapa, kemudian lagi apa tadi linear atau non linear, terus homogen atau non homogen. Oh ya, ada yang lupa tadi, jumlah variabel lupa. Jumlah variabel, kalau disebut jumlah variabel yang dinyatakan di situ adalah ada berapa banyak variabel bebasnya ya. Kalau ditanya jumlah variabel berarti banyaknya variabel bebas ada berapa. Kalau ada pertanyaan seperti itu, tapi karena ini PDB biasanya ya cuma satu, jadi sampai lupa ibu nuliskannya tadi, nggak disebutkan karena bebasnya hanya satu. Oke, silahkan, waktunya berapa menit? 5 menit? 10? 5 menit cukup palingnya. 5 soal. Masing-masing 5 soal. Nanti silahkan di share screen ya. Soal-soalnya. Tapi jangan kunci jawabannya. Soalnya saja yang kamu share screen. Boleh diketik di Word, boleh pakai apa terserah atau ditulis. Nanti kamu tinggal share screen. Waktu 5 menit sampai maksimum 10 menit lah, jangan lama-lama kali tidur.
File sudah saya letakkan di chat, mau diletakkan di MMP, MMP-nya belum bisa terbuka. Ini penyakit aku semester. Dan kuliah pagi Bu. Iya, Bu, nggak bisa buka. Jadi filenya saya taruh di sini. Kok tidak muncul Bu?